Hajar serangan fajar. Iya. Nah, itu dia tema kita hari ini, hajar serangan fajar, teman-teman. Yang ternyata masih termasuk di ranahnya penyuluh anti korupsi juga ya, serangan fajar ini. Iya, benar. Ya, sebetulnya kepedulian KPK ya. Iya, benar. Berarti apa? Saya kira KPK itu hanya mengurus soal korupsi saja. Apakah atau mungkin serangan fajar ini adalah salah satu tindak korupsi atau salah satu pemicu tindak korupsi? Nah, itu jadi menarik nih. Jadi Halo sahabat religi, ini tag yang kedua karena tadi lupa di record. Tapi gak apa-apa, saya akan mengulangi apa yang saya sudah ucapin 5 menit yang lalu. Halo sahabat religi, selamat datang kembali di Sagu, podcast Sagu, sharing asik gali ilmu. Yang kalian juga pasti heran kenapa hostnya Mas ini lagi, karena Mas ini sudah ada di podcast yang sebelumnya, ada di konten TikTok, konten Instagram, semuanya muka dia. Kenapa kamu mau mendominasi sekali kontennya kan, Will? bukan gitu. Saya bisa jelaskan. Jadi teman-teman, sebenarnya saya juga bertanya-tanya kenapa saya ada di podcast yang ini. Karena podcast yang ini sebelumnya kan yang bawa Ibu Dewi yang lebih formal, yang pembawanya lebih berwibawa gitu kan, cocok dengan forum ini. Tapi kemudian saya baru sadar ketika saya tahu tentang tema di hari ini, yaitu temanya tentang serangan fajar. Nah, teman-teman, kita ini udah masuk di tahun pemilu. Besok kita udah melakukan pencoblosan. Di tahun pemilu ini ada banyak generasi-generasi muda seperti saya yang mungkin baru pertama kali melakukan pemilihan. Jadi banyak culture shock yang terjadi soal pemilihan umum ini. Termasuk salah satunya adalah serangan fajar. Nah, untuk itu hari ini kita kedatangan 2 master kita, yaitu Master Agung Wijayanto dan Master Sri Mariati. Halo Bapak dan Ibu. halo, apa kabar? Halo, apa kabar? Apa kabarnya kita simpan dulu nanti. Sebelum kita jauh-jauh, saya penasaran adalah kenapa dipanggilnya Master gitu. Kenapa dipanggilnya Master? Karena kan saya lagi bicara sama pesulap gitu. Master Corbusier, Master Limbat. Kenapa? Ini nanti kita bisa pesulap nih. Udah, aduh, editornya kerja tuh barusan. Iya, nggak apa-apa. Sekali-sekali kasih import lah. Kenapa tuh? Kenapa nama panggilannya Master, Bapak Ibu sekalian? Ya, mungkin dari saya dulu ya, Master. Iya. Jadi kata Master ini sebenarnya dari sebelumnya memang kita sudah mempelajari kenapanya nama Master, kenapa enggak yang lain kayak gitu. Misalkan kalau Master kok tidak ada kompetisinya seperti itu. Nah, gitu kan. Nah, memang enggak ada kompetisinya. Kenapa Master ini sebenarnya bukan arti tapi kepanjangan. Jadi kepanjangannya adalah kepanjangannya itu masih terus belajar. Jadi kenapa kita namakan Master? Jadi yang sudah ilmunya banyak atau yang baru masuk, baru belajar itu namanya tetap sama, namanya Master. Kita manggilnya Master, bukan Mas ya, tapi Master. Iya. Kasih nama Master karena kita masih ingin terus belajar. Gitu kurang lebih. Jadi kita nggak pintar, tapi jadi masih terus belajar. Iya. Jadi bukan suatu gelar ya. Oh iya, keren bukan Master S2 gitu kan. Karena mungkin Ibu sudah S2 jadi Master gitu. Ternyata masih terus belajar, ada kepanjangannya teman-teman. Nah, ini panggilan ini memang ada di ranahnya Bapak Ibu sekalian selaku penyuluh anti korupsi. Ya, emang penyuluh anti korupsi panggilannya adalah Master. Jadi Master jadi masih terus belajar. Jadi sebagai penyuluh anti korupsi itu bukan seorang PNS. Ya. Siapapun bisa. Termasuk saya berarti. Iya, benar. Bisa. Silakan. Jadi Master juga. Belajar ya. Anak-anak milenial, anak-anak sekarang ini di GZ, itu bisa. Jadi Master itu lebih juga. bagus sih harus jadi Master. Dari tua sampai muda juga bisa. Bisa. Gitu. Bisa dari diklat, bisa dari mandiri. Ya, dan juga mendaftarkan dari gitu ya? jalur pengalaman. Jalur Iya, pengalaman. karena saya waktu itu ngambilnya jalur pengalaman. Iya. Pengalaman apa tuh kalau boleh tahu? Nah, pengalaman apa? Pengalaman berjalan kaki. Enggak ya. Pengalamannya yaitu pengalaman yang pasti sosialisasi atau penyuluhan sebelumnya. Jadi sebelum saya tahu tentang penyuluh anti korupsi ini, sebelumnya memang saya sudah ditunjuk di kantor untuk jadi penyuluh. Dulu dipilih sebagai AOC atau Agent of Change. Mohon maaf, kantornya di mana? Saya di Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat, Balai Labkesmas. Yang tahun sebelumnya itu masih namanya Balai
Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Oke. Seperti itu. Ya, kantornya di situ lalu. Sekarang Balai Labkesmas. Nah, lalu saya ditunjuk sebagai agen of change di kantor itu. Ada 5 orang kalau nggak salah. Oke. Nah, tapi yang diminta untuk sosialisasi anti korupsi, khususnya gratifikasi, nah itu saya. Nah, Oke. seiring berjalannya waktu ada nih untuk sertifikasi. Nah, diikutkanlah saya. Gitu. Awalnya bisa ada yang karena dijerumuskan ya ibaratnya Oke. gitu, ada yang iya karena ada yang teman satu kamar saya itu sebenarnya dia nggak mau, tapi karena disuruh atasannya untuk ngikut ya dia ngikut saja seperti itu. Nah kalau saya memang karena mungkin passion kali ya, Iya. karena ingin memang senang ngomong di depan umum kayak gitu, jadi ya sudah ikut. Alhamdulillah lolos dan ketemu dengan para master ini. Jadi kita se-Papua ketemu persatuannya kayak gitu. Nah, kalau Master Kurang lebih Agung seperti itu. jalur pengalaman, saya diklat. Oh, ada gitu. diklatnya. Saya diklat di Bagaimana itu, BPSDM. Master? Ceritakan sedikit coba. Iya. Jadi, Gimana tuh? di BPSDM. Jadi pada saat itu kita mendapatkan undangan. Oke. Mendapatkan undangan bahwa ada diklat untuk penyuluh anti korupsi. Dikasih jatah 5 orang. Lalu pada saat itu kita serahkan dengan pimpinan menyerahkan silakan saya harus ikut gitu. Jadi kita ada 5 orang saat itu. 5 orang ikut, ada 15 hari. 15 hari kita diklat, dibimbing oleh para penyuluh-penyuluh juga dari KPK yang hadir dari ACLC. Jadi membimbing. Jadi pada saat itu kita diklat itu ya ada praktek. Jadi nggak segampang yang kita ngikutin seperti ini. Jadi apa yang disampaikan praktekin, apa yang disampaikan praktekin. Terakhir kita praktek harus terjun penyuluhan. Terus kita nanti masukkan ke dalam link setiap itu harus ada laporan-laporan. Oke. Setelah kita kegiatan juga ada laporan. Selesai dari itu berapa bulan terus kita disuruh ikut sertifikasi. Sertifikasi masih lagi dari apa hasil kita kegiatan-kegiatan itu diuji. Diuji, disampaikan di situ, terus sudah gitu nanti ada ini dari dari atasan kita. Atasan kita untuk memberikan komentar seperti apa sebagai penyuluh itu. Sampaikan lagi ke sana dinilai. Jadi nggak semudah apa yang kita presentasi, kita banyak apa hasilnya. stepnya. Iya betul. Jadi ada pada saat itu saya ketemu dengan Master Roto sebagai pengujinya. Nah situ baru kita dinyatakan sebagai kompeten, bukan lulus tidak lulus, tapi kompeten tidak untuk jadi kompeten. Jadi dari 5 yang kompeten jadi 4, 1 tidak kompeten. Jadi kita di Kanwil ini ada 5 orang, 5 orang 1 tidak kompeten, jadi hanya 4 orang. Kanwil Kemenak Begitu, Papua. Karena iya. Ibu adalah penyuluh anti korupsi Iya, di Kanwil di Kemenak Kanwil. Papua. Berarti dari itu berarti disuratinya dari KPK gitu buat tiap Ya. kantor harus ada harus penyuluh ada, ya. anti korupsinya. Nah, sebenarnya tugasnya penyuluh anti korupsi itu apa sih? Yo. Kalau yang pasti namanya saja penyuluh anti korupsi ya. Iya. Penyuluh. Dari namanya sudah kelihatan. Sudah kelihatan Iya. tugasnya sih sebenarnya. Tugasnya gampangnya ya memang menyuluh atau mensosialisasikan tentang anti korupsi. Nah, lingkupnya sejauh apa sih? Nah, kalau kita biasanya saya sendiri ya, kalau saya sendiri biasanya di kantor pastinya, dan Master Sri juga pasti di kantornya. Nah, bisa lingkup yang lebih besar. Jadi yaitu misalkan ada event atau kita diundang di mana untuk mengisi sosialisasi tentang anti korupsi kayak gitu. Misalkan hanya sosialisasi tentang butir gratifikasi saja. Nah, bisa juga seperti itu. Nah, dan kita bisa kolaps nih. Kolaborasi nih. Iya, bukan iya, kolaps ini ya. Iya, kayak YouTuber ya, Salah arti ya. kolaps. Iya, kita kolaps untuk Penyuluhan korupsi sosialisasi. juga kolaps sih. Iya, dong. Misalkan di depan ada yang bicara, yang di belakang memperagakan seperti itu. Kurang lebih begitu. Kita bisa kolaborasi dari semua. Kita ada wadahnya. Wadahnya namanya Forpak. Forum Penyuluh Anti Korupsi Papua. Ya, itu wadahnya. Jadi kalau mamanya dari instansi yang lainnya atau dari OPD atau dari anggota legislatif minta untuk mengadakan penyuluhan, nanti ada mereka mengirim surat ke Forpak, nanti Forpak baru menugaskan
siapa yang bisa, karena kebanyakan teman-teman kita itu para pegawai semua. Jadi sibuk Jadi juga. pegawai semua. Jadi bisa mamanya memang kita bisa ada waktu luang, pimpinan mengizinkan, Ya. kita bisa mengadakan penyuluhan. Penyuluhan di Bisa luar. kita keluar provinsi. Bisa keluar provinsi, dan jika bisa juga dari KPK menugaskan kita untuk kemana, bisa juga. Seperti itu bisa juga. Terus dari penyuluhan ini ya terutama kebanyakan kita di intern, jadi seperti Master Agung tadi di lingkungan kantornya, saya juga kemarin barusan selesai untuk integritas. Gitu. Nanti kita lagi ada gratifikasi. Sekarang ini Serangan fajar. hajar serangan fajar. Iya. Nah, itu dia tema kita hari ini, hajar serangan fajar, teman-teman. Yang ternyata masih termasuk di ranahnya penyuluhan anti korupsi juga ya, serangan fajar ini. Iya, benar. Ya sebetulnya kepedulian KPK ya. Iya, benar. Berarti apa? Saya kira KPK itu hanya mengurus soal korupsi saja. Apakah atau mungkin serangan fajar ini adalah salah satu tindak korupsi atau salah satu pemicu tindak korupsi? Nah, itu jadi menarik nih. Jadi clickbait nih. Iya. Apa sih yang menarik? Nah, kenapa hajar serangan fajar ini kok ada ranahnya KPU dengan KPK sih? Ya kan? Kan ini pemilihan umum, harusnya kan KPU. Kenapa KPK kok kesannya nggak ikut campur gitu? Nah, sebenarnya bukan ikut campur, tapi di sini kan ada Unsur clickbaitnya, yaitu tentang hajar serangan fajar, yang mana poin utamanya adalah memberi dan menerima, dalam tanda kutip pastinya ya, dalam tanda kutip pastinya konotasinya pastinya arah negatif. Kenapa? Karena memberi termasuk dalam tindak suap. Iya, karena kan ada iming-imingnya. Iya, betul. Kecuali kalau misalkan memberi nih untuk beli bensin, ya udah untuk beli bensin aja kan. Nggak ada iming-iming tambahan. Walaupun nantinya dibeli makanan ya terserah. Kecuali kalau nih buat beli bensin, tapi jangan lupa ya coblos nomor X. Nah, itu yang ada iming-imingnya yang tidak boleh. Itu termasuk seperti suap. itu. Iya. Apalagi ada yang bilang, saya nggak mau kalau harganya sekian, harusnya berapa juta. Nah kayak gitu. Nah itu kan sama saja pemerasan. Jadi kayak gitu. Nah itu termasuk dalam ranah anti korupsi. Begitu. Ya, jadi itu KPK di sini ini bukannya ikut campur ya, tapi karena di situ tadi sudah dijelaskan oleh Master Agung. Jadi karena ada si penerima dan si pemberi yang memiliki embel-embel di belakangnya, sehingga KPK di sini ingin supaya politik bersih. Politik bersih, sehingga beliaunya ikut terjun untuk mengawasi. Karena apa? Kalau politik bersih kan berarti tidak pakai money politik. Nah, di sini jadi KPK tuh perannya di situ. Jadi bukan karena ikut campur. Ini kan ranahnya KPU, karena bukan itu. Tapi kita kalau bisa menciptakan politik yang bersih. Supaya untuk selanjutnya bisa lebih bersih lagi. Takutnya kalau diawalinya seperti ini pasti jangka panjangnya bakal lebih parah lagi. Betul sekali. Takutnya nanti ada iming-iming, loh kan kamu dulu sudah saya bayar sekian. Kenapa kalau di luar konteks gitu. Mungkin juga bisa jadi tindak korupsi lagi nih si ininya, gara-gara mungkin uangnya habis gara-gara takutnya biar balik modal kan. Betul. Bisa jadi juga kan itu menjadi salah satu efek jangka panjangnya dari serangan fajar, mungkin salah satunya ada di situ juga. Padahal kalau dia menggunakan uang ya, belum tentu loh mereka memilihnya. Betul. Iya. Siapa yang tahu ya? Siapa yang tahu? Dikasih uang tapi ternyata di dalam kotak. Ternyata di belakangnya tidak memilih, kan rugi kita membuang-buang uang toh. Betul. Begitu. Udah integritasnya jadi turun karena udah ketahuan kan. Kalau dia ngasih seperti itu. Nah, jadi juga kan sebagai generasi penerus untuk menuju ke depannya itu, ayo bersihkan hal-hal yang seperti ini. Kita harus berani tolak. Harus berani menolak. Begitu. Berani tolak dan jangan dipilih. Iya, jangan dipilih. Iya, yang orang sudah ketahuan sekali sudah gitu. Ketahuan. Jangan diterima uangnya terus tidak pilih yang lain ya. Iya, pilih uangnya, pilih yang lain. Ya, terima uangnya, pilih yang lain. Tapi kadang begitu juga jadi dilema sih ya. Kenapa? Karena ya kita tidak bisa menjudge orang semua harus tidak boleh menerima uangnya. Tapi ya bagaimanapun kita memang harus mensosialisasikan hal yang baik. Tapi itu kembali ke pilihan masing-masing individu dan kembali ke
tujuannya hidup masing-masing kan. Iya, karena mungkin Jadi- uangnya mungkin bisa menyelesaikan hal yang Iya. sependek itu, tapi setelah ini dia bakal berjabat seperti apa, dia bakal seenaknya, kita mau Iya, kita bicara nggak apa. tahu ke depannya Iya, kan kita nggak tahu ke seperti depannya. Iya. Jadi kalau bisa, apalagi generasi penerus itu kalau bisa pilih yang benar-benar bersih. Ya tahu bersih. Jadi kita tidak punya beban. Kita tidak punya beban. Kalau umpamanya kita menerima, kita punya beban 5 tahun ke depan lu. Iya. Hanya nerima 250.000 diterima. Nasib. Tapi beban ke depan ini. Iya, di tangan mereka. Iya, di tangan mereka tuh. 200.000 bagi 5 tahun Nah, berapa bagi itu? 5 tahun berapa sih itu 200.000 Tahunnya berapa itu? tuh? Rugi dong. Toh? Iya. Jadi kita harus pintar-pintar ya, apalagi generasi muda nih. Ini kan praktek yang lumayan sering dilakukan jelang-jelang pemilu gitu Iya. kan, apalagi saat pemilu sekarang ini. Tapi biasanya serangan fajar ini itu diinisiasikannya sih oleh siapa sih? Apakah oleh sang oknum yang mau menjabat ini, yang lagi mencari suara, atau malah orang-orang di bawahnya yang mau cari cara cepat untuk mencari suara gitu dalam prakteknya? Enggak, Mas. Bisa juga dari para oknum ya. Oknum-oknum yang mereka menggalang suara ya toh, menggalang suara untuk memenangkan si oknum ya tertentu, sehingga mereka dengan memberikan uang ini. Dan perlu hati-hati loh, kebanyakan tahun ini diinformasikan, tahun ini informasi dari KPU kebanyakan yang memilih itu adalah emak-emak, ibu-ibu. Nah, ibu-ibu itu wawas loh matanya. yang banyak serangan fajarnya ya. Banyak serangan fajarnya itu emak-emak, jadi harus hati-hati. Jadi kita himbau kepada emak-emak jangan bisa beranilah untuk menolak, karena untuk kedepannya ini anak-anak, untuk masa depan anak-anak kita ke depannya, jadi akan lebih baik lagi begitu. Jadi bukan cuma anak muda yang baru memilih aja nih yang Iya, dikena betul, serangan fajar, betul. bahkan di umur-umur yang sudah seperti mama ini udah kena juga, terbanyak umur malah. 35 sampai ke 50-an ini. Dan Nah, cukup itu. tergoda tuh pasti tuh, Iya, apalagi pasti itu tergoda. lagi goyah juga pasti Betul, tergoda. betul. Apalagi yang baru pertama kali milih ya tahun ini. Iya, yang Wah, pertama bahaya kali itu. baru Pertama culture shocknya kali banyak milih, ini. iya. Baru lulus terus belum dapat kerjaan misalnya. Iya. Terus wah sudah dapat uang sini Tertarik. ya nggak apa-apa lah. Iya. Tertarik, apalagi udah diiming-iming ya. Nah, itu harus hati-hati. Kembali lagi kita Banyak. mikir ke depannya seperti apa. Terus kemudian yang untuk memilih secara bijak ya monggo, kita pilihan kan bebas. Bebas ya. Dipilih mana yang sesuai dengan keinginan dan sesuai dengan harapannya orang tersebut pastinya seperti itu. Bukan karena uangnya. Iya, pastinya. Terus dari penyuluhan anti korupsi sendiri atau dari KPK sendiri ada gerakan atau ada tindakan apa untuk menghajar serangan fajar ini? Ini dari kita kan sebagai penyuluh ya, kita sebagai penyuluh ya kita sosialisasikan, contohnya membuat seperti pesan lah, Iya. pesan di media-media sosial seperti hajar serangan fajar, Oh, itu slogannya? tolak uangnya, jangan Iya, pilih pilih orangnya. orangnya. Ini kita sebarkan, kita terus kita sebagai penyuluh anti korupsi ya sebisa mungkin kita nggak perlu mencari orang-orang banyak toh di lingkungan kita, pada saat kita berbicara, pada saat kita pancing-pancing kemana, nah itu adalah kita bisa menyampaikan, mensosialisasikan. Jadi di gedung Gitu. KPK itu yang sebesar itu ada dipasang spanduk besar-besar hajar serangan fajar sampai dari Iya. kejauhan Udah sangat-sangat kelihatan. biar mencolok, biar terbaca, begitu. Gitu. Tapi untuk tindakannya kalau kita ya sebagai tim penyuluh ya pastinya kita hanya mensosialisasikan. Nanti tindakannya seperti apa kita bisa melaporkan seperti itu, atau Bapak Ibu atau anak-anak atau adik-adik atau teman-teman yang mendapati hal tersebut bisa melaporkannya. Oh, kemana? bisa? Iya, Kemana bisa tuh? dong. Kemana tuh melaporkannya? Yang pasti ke orang tuanya, Bawaslu. bukan ya? Ya, Ke Bawaslu, ke Bawaslu atau ada di- panitianya, panitia pengawas pemilu, Panwaslu. Iya. Jadi bisa melapor. Terus kita bagaimana bisa tahu kalau itu panitianya atau bukan? Nah, seperti kan tidak mungkin di belakangnya ada tulisan Iya, panitia. betul. Gitu. Betul. Bisa juga menanyakannya. Jadi waktu datang ke tempat penyoblosan mungkin bisa ditanyakan mana sih panitianya, atau mau ketemu dengan panitia pengawas pemilunya, atau ke kantor Bawaslu mungkin bisa kali ya. Bisa, Ya, Bawaslu. jadi langsung ke kantor Bawaslu, langsung melaporkan bahwa ada tindakan fajar. seperti ini, serangan fajar seperti itu. Money politik. Iya. Berarti bisa dilaporkan teman-teman. Harus berani, Harus karena berani jujur, Ha-ha. berani jujur itu hebat. Nah, berani jujur itu hebat. Iya, berani jujur itu hebat. Yang itu Begitu. yang kita ya. Iya. Nah,
seperti yang saya bilang tadi, kalau tiap tahun itu, tiap 5 tahun ini pasti ada pemilih-pemilih baru. Iya. Nah, pemilih-pemilih baru ini mungkin menghadapi culture shock inilah, serangan fajar ini. Apa kira-kira tipsnya untuk mereka biar mereka bisa menjauhi tindakan-tindakan seperti ini? Apa tipsnya biar bisa menghindari serangan fajar ini? Mungkin dari saya dulu ya, Master. Iya. Sebagai generasi milenial. Iya. Saya masuk generasi milenial loh. Iya. Iya, abis itu kan yang tadi dimasukkan generasi Z dan generasi Alpha. Alpha sekarang sudah masuk belum sih? Alpha belum 2010. Belum ya? Oh ya, berarti Si sekarang Bocil. untuk adik-adik yang generasi Z. Iya. Adik-adik Dengar ya. kakak mau bicara. Karena saya juga lahir besar di sini, jadi kamu kalau mau dengar sedikit ya boleh, kalau mau tidak juga ya tidak apa-apa. Yang penting jangan kepala batu saja. Iya. Jadi tipsnya yang jelas hanya satu kata, tolak atau menolak. Kenapa? Karena dengan kita menolak, kita tidak tahu 5 tahun ke depannya seperti apa kan, seperti itu. Intinya itu. Kalau ada serangan fajar, kita tolak seperti itu. Fun fact-nya, ya, fun fact-nya saya juga pernah nih. Pernah ditawarin. Iya, bukan hanya tahun ini saja, tahun sebelumnya juga pernah. Tahun ini pun pernah. Sudah kalau nggak salah 3 kali saya ditawarin. Dia nggak tahu kalau bapak punya anti korupsi. Belum Diterima tahu. nggak? Jadi Yang dulu-dulu diterima nggak? ya ini jadi seru nih. Nah ini Kan nih. belum jadi penyuluh ya. Iya, benar. Nah ini nih. Nah, jadi buat adik-adik semua mungkin yang pasti belum jadi penyuluh juga ya. Iya. Jadi berdasarkan pengalaman saya, jadi jangan diikutin, mohon jangan diikutin. Ya, jangan diikutin. Iya, oke. Karena kan dulu belum tahu. Namanya hidup berproses kan. Betul, Iya. betul. Kalau dulu memang iya. Iya. Dulu sebelum sudah jadi berubah. sebelum jadi ASN. Jadi kan 5 tahun lalu berarti 2019 ya. 2019 itu saya masih di Kominfo Magelang. Oke. Iya, saya belum jadi ASN di sini, belum jadi penyuluh anti korupsi pastinya. Iya. Kayak gitu. Jadi waktu saya masih di sana itu nyoblos di sana sebagai mahasiswa dulu. Mahasiswa S2 di sana dan kerja di Kominfo juga. Karena belum tahu, karena kan ya Dikasih uang ya seneng sudah. toh? Iya. Apalagi merantau. Iya, apalagi merantau kan. Iya. Nah, dulu ya terima-terima saja, tapi memang tidak berpikir risiko kedepannya seperti apa. Kayak gitu. Karena yang ya sudahlah, dapat uang lumayan lah kayak gitu kan. Tapi pesan-pesan buat adik, lebih baik jangan seperti itu, karena berpengalaman dari saya sebelumnya seperti itu kan. Nah, yang kita kembali yang ketiga tadi nih. Yang 3 ini tadi, yang pertama itu teman. Iya. Oke. Teman sehobi. Jadi saya ini hobinya badminton. Oke, kebetulan, bulu Jadi hobi tangkis. badminton, bulu tangkis di dekat kompleks perumahan saya. Nah, ditawarin nih, "Gung, mau nggak 200?" Terus saya bilang, 200 untuk presiden, ya mau dibagi sebulan berapa emang aku dapatnya, kayak gitu kan. 5 tahun. Iya, berapa? Iya. Terus dibilang ternyata bukan presiden. Oh. Di bawahnya presiden. Aku bilang, enggak. Aku bilang gitu kan. Ya sudah, intinya tolak. Iya. Enggak, ya udah. Aslinya aku enggak bilang enggak, Ding. Diam aja. Udah, tapi enggak ngubungin aku lagi. Oh, berarti memang sudah enggak gitu. Terus yang kedua ini. Yang kedua, orang paling terdekat saya. Waduh. Wah, keluarga sendiri nih. Wah, ini. Iya. Susah nih, berat. Ini susah berat nih. Jadi dibilang, "Gung, ini ada uang sekian, nyoblos ini enggak?" Terus aku bilang, ya kan kalau keluarga sendiri bisa ceplos-ceplos ya. Iya. Enggak lah, ngapain, sama dengan jawaban yang tadi. Enggak lah, ngapain 5 tahun cuman segitu. Enggak, akhirnya aku tolak. Tapi abis itu nggak dikeluarin dari grup keluarga kan? Oh, enggak dong. Aman. Bahaya nih pertikaian seperti ini. Nanti di-kick kali ya. Ya, begitulah. Ya, memang kadang gitu ya dilema teman. Aku pernah sempat dengar cerita dari penyuluh lain juga. Kalau kita berintegritas itu memang kadang ranah lingkup pertemanannya itu akan semakin sempit Kecil, kayak gitu. Iya. Ya nggak apa-apa, kita melebarkan sayap sendiri dengan yang lain gitu kan. Kita merangkul dengan yang lain. Nah, terus yang ketiga, yang terakhir nih. Yang terakhir ini karena salah alamat. Jadi aslinya itu iya. Mau nyari rumah lain. Iya. Aslinya kan mau nyoblos saya, dikiranya karena saya tinggal di Koya. Oke. Nah, dikiranya nyoblosnya area kota kayak gitu kan. Ternyata DPT-nya saya bilang DPT-nya saya itu di kabupaten bukan di kota. Jadi saya pulang kampung gitu. Karena saya lahir besar juga di sini kan, di kampung. Nah, ya sudah enggak jadi kayak gitu. Kenapa, Bu? Enggak, ini kalau misalkan kamu di kota ada sekian untuk Jalan gitu. dari Ya rumah sudah, ke rumah kayak gitu ya dia. Mungkin mindsetnya
karena beda pilihan karena beda daerah jadi nggak usah. Padahal sebenarnya aslinya ya memang mau saya tolak juga sih. Gitu. Oke. Jadi intinya tolak karena Iya. mikirin juga kedepannya seperti apa. Kita 5 tahun bakal di drive sama orang ini loh. Masa kalian milih orang yang seperti ini begitu. Kalau Master dari tadi Ibu, bagaimana? kalau dari Master Rosli. Kalau saya nggak dengar dari teman-teman saja, dengar dari teman-teman saja juga seperti itu. Ada yang dikasih hampir 1 gebok itu, 1 gebok, terus udah gitu dia suruh Mendistribusikan. mendistribusikan. Kamu kuasai, umpamanya gimana tempatnya, kamu kuasai itu orang, begitu loh. Ini nanti kasih ini, terus udah gitu saya tanyain teman saya, terus kamu mau? Gak mau lah, katanya gak mau lah daripada berisiko. Bagus, gitu. Jadi saya cuma begitu saja. Master, Bagus. sekarang kita tanya MC-nya. Bagaimana pengalamannya? Belum Pengalaman pernah juga. sih, belum pernah sama sekali. belum pernah? Belum pernah sama sekali di. Jangan dong. Oh iya jangan. Belum pernah dan tidak akan. Kalau belum pernah ini akan Belum ada pernah ke ditawari depannya. maksudnya, Akan belum pernah pernah, ditawari. Bukan belum pernah terima. Belum Kalau pernah bisa ditawari. jangan ya, walaupun seperti apa kita kan kadang ada pemilihan legislatif, ada pemilihan untuk ke presiden. Ya kita pikir untuk 5 tahun ke depan lah cara kerjanya bagaimana. Mereka memberikan itu hanya berapa ratus ribu, tapi kan ke depannya di sini kan mereka butuh. Nah mereka juga nggak berpikir nanti mereka akan mengembalikan loh itu. Iya. Mengembalikan loh utang berapa ini yang harus dikembalikan otomatis pada saat jadi. Kalau nggak jadi ya masuk rumah sakit jiwa di situ. Iya. Oke, banyak caleg-caleg yang Ketawa sendiri di jalanan, bicara sendiri. Iya, sempat aku lihat di reels IG-nya rumah sakit jiwa di mana gitu. Beliau bilang di postingan itu kan, rumah sakit jiwa ini siap menerima para calon di yang kota. gagal. Oh, di kota Kota ya? Jayapura, iya ada. di Blitar ada rumah Oh, sakit malah jiwa di ini kota sudah ya? siap. Saya lupa, iya, Siap rumah sakit ini menerima siap. yang mereka gagal-gagal dalam mencalonkan diri. Saya bilang, bagus sudah siap. Karena mungkin belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Iya. Sebelum langsung sampai akhirnya terbuka aja stres. mereka. Berarti tipsnya adalah ya sudah satu aja, satu kata, tolak. Berani menolak, begitu. Biar kita bisa hajar serangan Iya, fajar. dengan siapapun, ada keluarga, ada orang terdekat, ada teman dekat, ada siapa berani tolak. Berani tolak. Dah. Nah, mau gimana pun tetap harus dari dalam diri kita juga Betul, yang betul. bertindak kan untuk bisa menolak itu. Kalau para generasi GZ ke depan berani seperti itu, luar biasa ini. Iya. Ya. Berarti aman tentram ya, politik aman bersih. tentram nanti 2045 ini benar-benar terjadi Bersih. generasi emas ya. Iya. Iya, amin. Semoga Itu semoga gitu, bersih. semoga. Amin. Menjadi negara kita jadi makmur, menjadi lebih maju, korupsi mulai tersingkirkan, Berkurang, sudah iya. nggak ada korupsi lagi, pendidikan bisa terjamin, kesehatan terjamin. Siapa yang nggak mau? Iya, betul. Begitu. Itu dengan salah satu langkahnya adalah menolak hal-hal yang seperti ini, Iya teman-teman. betul. Walaupun kecil, kita jangan berpikir ya itu kecil, enggak, sama saja. Semua punya efek pasti jangka panjang. Ya, betul. Oke, terima kasih Master Sri dan juga Master Agung. Iya, Udah siap. banyak sekali kayaknya insight menarik yang akhirnya bisa membuka, apalagi buat teman-teman yang baru memilih, yang dapat culture shock soal serangan fajar ini. Harapannya terakhir untuk campaign Hajar Serangan Fajar apa nih ke depannya? Dari Master Siri dulu. Ya di situ kita jangan merasa bosan, jangan merasa bosan-bosannya untuk selalu menyampaikan kepada para tetangga, teman, siapapun untuk kita selalu berani tolak. Berani tolak ya. Satu, yang keduanya kita jangan membiasakan untuk menerima tadi gratifikasi, apalagi menyuap, terima suap, dan kita belajar untuk tolak korupsi, sehingga kita menjadi negara kita menjadi bersih. Dan kalau mau mempelajari tentang hajar dari pemilu ini ada hajar serangan fajar, bisa nanti buka-buka di aclc.go.id terus /serangan fajar KPK ya. aclc.kpk.go.id /serangan fajar. Buka di sana. Mungkin Semuanya udah ada. saya lengkapi ya. /hajar serangan fajar. Sekarang pakai hajar. Ya. Hajar serangan Oke, fajar. hajar. Karena Ya. kita mau Hajar. menghajar Iya. serangan Mau fajar. menghajar serangan fajar. Walaupun memberikannya bukan fajar-fajar loh. Iya, bukan kalian didatangin fajar. Gelap-gelap. Nanti yang datang siapa tahu Tono gitu kan. Hajar serangan Macam-macam Tono. lah, bukan fajar aja. Bukan, iya. Bisa pagi, bisa malam, bisa siang, Iya. bisa di mana Kita saja di bukan rumah cuma makan. fajar aja. Nah, ya. Fajar itu. bukan nama, Iya. fajar bukan waktu. Iya. Tapi ini soal
politik uang. Gitu. Kalau dari Master Kalau dari Agung? saya mungkin ini boleh diminum nggak sih? Boleh. Iya. Kayaknya ini dari tadi dianggurin dulu ya. Jadi biar ada sponsor Vian. Iya. Ya. Mantap. Biar editornya ngerjain. Iya. Lihat botol nyosor. Nyosor. Ya oke, terima kasih. Apa tadi pertanyaannya? Apa harapannya untuk campaign Hajar Serangan Fajar ini? Ya, harapannya ke depan untuk campaign Hajar Serangan Fajar ini yang pastinya semakin digaulatkan, semakin dibumingkan. Iya, semakin digaungkan, semakin dibesarkan, bukan hanya semakin digaungkan tapi juga dilaksanakan atau dilakukan seperti itu. Harapannya ya ke depannya politik kita bersih. Ya, harapan. Walaupun kelihatannya kayak berat ya. Iya, tapi kalau yang penting kita mulai dari hal-hal kecil. Karena kita terjatuh dari motor itu bukan dari batu yang besar. Betul. Karena dari kerikil-kerikil yang kecil. Seperti itu. Itu quote dari saya. Sadis. Boleh. Oke, mungkin itu harapan saya dan Master Sri. Gitu teman-teman. Jadi kita berpikir lagi untuk jangka panjangnya karena politik uang ini hanya sementara, mungkin memenuhi kebutuhan 1-2 hari. Ya. Setelah itu 5 tahun hidup kita ditentukan sama orang-orang seperti ini. That's right. Ya Tuhan, maukah kalian dipimpin oleh orang-orang yang dari awal saya sudah seperti ini? Bagaimana seterusannya gitu. Iya. Jadi ingat untuk selalu hajar serangan fajar, tolak uangnya, jangan pilih Jangan orang. pilih orangnya. Oke, mungkin gitu aja. Terima kasih Master Sri Mariati dan juga Master Agung Wijayanto. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Oke, Semoga terima kasih. podcast ini, sharing kali ini akan banyak membuka mata para pemuda-pemuda yang baru memilih dan juga yang generasi-generasi lainnya karena ternyata serangan fajar ini bukan cuma buat pemuda yang baru milih, semuanya bakal kena. Jadi hati-hati dalam memilih tanggal 14 Februari nanti teman-teman. Jangan lupa, jangan golput dan jangan juga membudayakan politik uang. Saya Arya Muhammad, pamit undur diri dan juga kru yang bertugas. Sampai jumpa di podcast yang selanjutnya. Bye-bye.